Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, ketemu lagi di pelajaran tematik. Kali ini kita akan mempelajari tentang membaca, nyaring, dan membuat kalimat pertanyaan. Sebelumnya kita mulai yuk dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring adalah suatu kegiatan menyuarakan kalimat-kalimat bacaan dengan intonasi dan lafal yang tepat, serta dapat memperoleh pesan atau informasi dari bacaan. Nah, maksud dari membaca nyaring ini adalah kegiatan yang membacakan kalimat-kalimat pada bacaan dengan intonasi dan lafal yang tepat agar bacaan yang dibacakan itu mudah dipahamin dan enak untuk didengarkan. Kurang lebih seperti itu ya kak, maksud dari membaca nyaring. Dan ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan kak dalam membaca nyaring. Ternyata ada 3. Yang pertama yaitu intonasi, yang kedua yaitu lafal, dan yang ketiga itu ekspresi. Apa ibu itu intonasi, lafal, dan ekspresi? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama yaitu intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada saat membaca kalimat. Nah, maksudnya di sini yaitu suara kita kak, ketika kita membaca dengan suara tinggi atau dengan suara rendah. Untuk membaca nyaring, suara yang dibutuhkan yaitu suara yang cukup lantang, yaitu suara yang cukup kuat gitu kayak. Oke, yang kedua yaitu lafal. Nah, lafal ini pengertiannya adalah cara mengucapkan suatu huruf secara benar dan jelas. Jadi ketika kakak-kakak membaca suatu teks atau bacaan, kakak-kakak mengucapkannya tidak boleh samar-samar ya kak, harus jelas kata-katanya dan benar. Dan yang ketiga yaitu ekspresi. Nah, pengertian dari ekspresi itu sendiri ialah memperlihatkan makna perasaan tulisan dalam kalimat. Jadi ketika ada suatu teks atau bacaan yang isinya tentang perasaan bahagia, kakak juga harus menggunakan ekspresi yang bahagia. Seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana ya Bu cara membaca nyaring, langsung saja ya. Kita simak teks berikut. Kerja bakti di sekolah. Hari masih pagi. Matahari belum begitu tinggi. Hari itu hari Jumat. Anak-anak kelas 3 SD Al-Azhar 50 keluar dari kelasnya menuju halaman sekolah untuk melakukan kerja bakti bersama. Mereka membawa alat-alat untuk kerja bakti seperti sabit, sapu lidi, sekop, dan tempat sampah. Mereka membersihkan bagian halaman sekolah, dan kerja bakti ini dipimpin langsung oleh kepala sekolah, yaitu Bapak Nova. Nah, seperti itu ya kak, cara membaca dengan nyaring, yaitu pertama intonasinya pas, kemudian lafalnya juga jelas, dan ekspresinya juga dapat. Nah, 3 hal itu ya kak yang harus perlu diingat untuk membaca nyaring. Selanjutnya kita membuat kalimatannya dari teks bacaan berikut. Masih ingat kan ya apa itu kalimatannya? Iya, masih ingat ya. Kemudian kakak ingat tidak apa saja yang termasuk dengan kata tanya? Ada 6. Ibu ingatkan kembali ya, yaitu ada kata siapa, di mana, kapan, apa, bagaimana, dan mengapa. Itu yang harus perlu untuk diingat untuk membuat kalimat tanya. Kira-kira dari teks yang bacaan kita yang sudah baca sebelumnya, bagaimana cara membuat pertanyaan? Yang pertama, kakak harus memahami teks tersebut. Setelah itu kakak pilih kata tanya mana yang kakak inginkan atau kata tanya mana yang pas sesuai dengan teks bacaan yang telah dibaca. Oke, contoh kalimat tanya yang sesuai dengan teks bacaan yang kita sudah baca yaitu seperti ini.
Ada kata siapa yang melakukan kerja bakti di sekolah. Kita bisa simak. Siapa ya kira-kira tadi yang melakukan kerja bakti di sekolah? Ada tidak jawabannya di teks yang kita baca? Iya, ada Kak, yaitu anak kelas 3 SD Al-Azhar 50. Nah, berikut kakak bisa membaca ya pertanyaan kalimat-kalimat tanya yang ada di teks bacaan tersebut. Demikian materi pembelajaran tentang membaca, nyaring, dan membuat kalimat tanya. Semoga bermanfaat ya buat kakak-kakak semua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.